mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, dulu baja tak mudah. Prestasi dan harapan tentu menjadi sebuah kesatuan yang mengiringi timnas Indonesia sekarang ini. Dan semua tahu, perkembangan timnas Indonesia di luar dari segala dinamika yang terjadi boleh jadi adalah yang terbaik dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Bahkan untuk sekarang ini, pintu Piala Dunia benar-benar udah di depan mata. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Karena ya tahu sendiri, di era sebelum ini timnas kita kayak apa. Lawan Thailand, Vietnam, Malaysia aja sering kelabakan, kan gitu. Nah, memasuki era baru khususnya bersama Coach Patrick, jelas harapan untuk bisa naik level itu nyata adanya. Karena jujur, sebelum ini, publik udah kadung jatuh hati sama Shin Tae-yong. Jadi sejatinya, bukan perkara mudah juga buat Coach Patrick untuk memikat hati publik kecuali dengan kemenangan. Dan beliau pun juga pastinya sadar akan hal itu. Makanya, dalam hal ini, penambahan pemain secepatnya harus bisa dilakukan. Yang mana 2 nama oleh Rumini serta Jairo, secara luar biasa prosesnya bisa dikebut. Bahkan menurut Pak Menpora, masih ada 1 nama lagi yang dirahasiakan. Jelas melihat segala hal yang terjadi, wajar jika Bahrain ini mulai agak rese lagi sama kita. Sebab mereka merasa Indonesia terlalu mudah untuk mengurus sesuatu yang sifatnya internasional. Namun kembali lagi, protes mereka nggak digubris sama FIFA. Sebab ya, selama nggak ada aturan yang dilanggar, ya udah nggak ada masalah. Sesuatu yang juga memantik greget dari Jepang, di mana publik di sana merasa tim Bahrain ini terlalu banyak tingkah. Sebab ketimbang gitu, mendingan fokus pada hal-hal teknis, mengingat posisi mereka pun juga nggak bisa dibilang aman. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, meraih asa tertinggi. Tahu. Untuk sekarang ini kita lupakan dulu segala kabar miring seputar dinamika di Timnas ataupun PSSI yang makin kesini makin ngeri aja beritanya. Karena bagaimanapun masih banyak hal-hal yang jauh lebih penting, terutama soal perjuangan Indonesia di round 3 yang mana peluangnya masih sangat-sangat terbuka. Tentu kita tahu dengan duduk di posisi 3 sejatinya peluang Indonesia untuk bisa bahkan finish jadi runner-up boleh jadi bukanlah hal yang mustahil. Sebab dengan 4 laga sisa, di mana 2 diantaranya adalah laga kandang, maka secara kalkulasi atau perhitungan Indonesia jelas punya peluang bahkan sampai 51%. Apalagi setelah oleh Rumini dan Jairo, serta siapapun nantinya pemain baru yang kemungkinan akan jadi kejutan. Ya udah harusnya, di atas kertas peluang Indonesia sekali lagi sangat-sangat terbuka. Lagi pula di bulan Maret dan Juni 2025, kalau semua pemain fit dan siap tempur, maka potensi untuk meraih bahkan 9 poin dari Australia, Bahrain, serta China bukanlah sesuatu yang naif ataupun cuman angan-angan belaka, kan gitu. Karena ya emang secara kualitas materi pemain, kita ini benar-benar cukup menjanjikan loh. Bayangin, kipernya one of the best goalkeeper di MLS. Back-backnya terutama Jesus, Michael Kors, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga Jordi Amat sekalipun punya jam terbang di top level Eropa. Lalu gelandang, kalau Jairo masuk, berarti kita akan punya 2 sosok berpengalaman di Eropa, pun di barisan penyerang. Bayangin dulu aja deh, Ragnar, Ole, Eliano secara jam terbang oke. Dan ingat PSSI masih terus berusaha mendapatkan pemain kayak Dean James, Jadon Osterwolde, Pascal Schreik, Emil Audero, Miliano Jonathans, Robin Mirisola, hingga nama Milion Manhoef ataupun Ian Madsen juga masih diusahakan. Kalau beberapa nama itu berhasil dinaturalisasi serta pemain lainnya fit semua, ya udah harusnya kita bisa loh mengunci posisi runner up. Biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, meraih asa tertinggi. Tahu. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Yap, di luar dari persoalan teknis, mungkin salah satu masalah non-teknis yang dihadapi adalah soal si Bahrain yang gak henti-hentinya bikin riweuh keadaan.
Tentu kita ingat kalau mereka udah ngajuin permohonan untuk main di tempat netral, yang mana sejatinya hal tersebut udah mendapatkan tanggapan dari AFC. Ingat ya, tanggapan bukan keputusan. Dan awalnya semua mengira kalau permintaan Bahrain ini bakal dengan mudah di ACC lantaran ketua AFC sendiri adalah orang Bahrain. Namun mereka juga harus ingat kalau Pak Erick bagaimanapun juga adalah salah satu orang yang lihai kalau urusan lobby-melobi. Sampai terjadilah pertemuan antara beliau dengan Sekjen AFC serta Sekjen FIFA, yang mana salah satu pembahasannya tentu saja soal permintaan Bahrain yang dinilai nggak masuk akal. Nah, setelah semuanya dibahas, barulah Pak Erick menyampaikan laporan-laporan yang ada ke Presiden FIFA. Dan boom! Hasilnya pun, entah itu AFC ataupun FIFA, semuanya sepakat untuk memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap akan berlangsung di Jakarta. Nah, kali ini terkait naturalisasi Ole dan Jairo yang menurut mereka prosesnya terlalu mudah. Bahkan menurut kabar dari Menpora, masih ada satu nama lagi yang akan diproses. Yap, secara umum Bahrain menilai timnas Indonesia ini udah macam klub aja yang nyaris setiap bulan pemainnya nambah. Maka dari itu mereka curiga kalau ini adalah kong kali kong dari pihak tertentu yang memudahkan jalan Indonesia. Alhasil, proteslah mereka ke FIFA, namun kembali lagi nggak digubris. Sebab secara aturan memang nggak ada yang dilanggar dari pihak Indonesia. Dongkol-dongkol deh sana. Sementara itu, salah satu media Bahrain bernama Al-Ayam benar-benar menyoroti wajah baru timnas Indonesia yang diperkuat sederet pemain berkelas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itulah, media tersebut menegaskan pertandingan Bahrain versus Indonesia adalah laga yang sangat penting. Sebab torehan poin akan menjadi asa dalam persaingan merebut tiket lolos kualifikasi. Itu adalah momen untuk mendukung tim nasional melawan Indonesia dengan wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada keraguan bahwa pertandingan lawan timnas Indonesia punya arti yang begitu penting, sekaligus jadi titik balik tim Bahrain. Pelatih timnas Bahrain dan staf harus memilih susunan pemain yang ideal sejak awal babak pertama, terutama aspek ofensif untuk memanfaatkan peluang demi mengamankan kemenangan. Sebut Al-Ayam. Tim harus menyadari betapa pentingnya poin dalam pertandingan, tidak peduli apapun yang harus dipertaruhkan, tulis media tersebut. Pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Di sisi lain, menanggapi sikon yang ada, publik Jepang benar-benar menilai si Bahrain ini adalah troublemaker di grup C. Sebab sedari awal tim ini emang kebanyakan drama, gak supporternya, gak pemainnya, gak juga federasinya. Isinya protes mulu. Maka dari itu, ketimbang protes sana-sini, drama sana-sini, mendingan fokus kepada hal-hal teknis, sebab posisi mereka pun belum aman gitu loh. Apalagi di sisa 4 laga ini Bahrain cuma punya sisa 1 laga kandang melawan Arab. Sedangkan sisanya away ke Jepang, Indonesia, dan juga China. Jadi ya secara jadwal, mereka pun terbilang ketat. Beda dengan Indonesia yang dari sisa 4 laga, mereka punya 2 laga sisa kandang sehingga probabilitas untuk lolos lebih tinggi. bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Yap, terlepas dari apapun, dengan semua hal yang udah terjadi, jelas untuk saat ini anginnya sedang mengarah ke Indonesia. Tapi udah pasti kami pun inginnya bisa menang dengan cara yang gentle dan elegan, bukan lewat jalur giveaway. Tapi ya udah, itu kan salahnya Bahrain sendiri kalau nggak mau datang. Jadi, mau gimana pun itu, kita mah siap-siap aja. Mau tanding ya udah sini, mau dapat giveaway ya udah alhamdulillah. Rezeki nomplok kan gitu. Karena gimana ya, melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2 sampai 6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni ya udah ibaratnya final. Makanya, di luar dari dinamika yang terjadi, ingat fokus utama adalah 4 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan mudah-mudahan setelah Ole serta Jairo, pemain-pemain baru bisa benar-benar tersedia. Karena kembali lagi, untuk menghadapi laga yang tiap matchnya berasa final, pasti butuh kedalaman skuad yang balance dari lini ke lini. Seperti lini serang, yang pasti semua sepakat kalau misal trio Ragnar, Ole, dan Miliano adalah trio impian kita saat ini. Eliano gimana?
Ya, dia bisa jadi backup Kevin Dix di bek kanan mengingat Sandi sendiri sekarang juga udah menurun dan jarang tampil juga di timnya plus rentan cedera. Dan Eliano kalau disuruh main jadi IMF juga oke loh, jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya. Yang penting poros garis lurus ke depan seperti Martin Pals, Jesus, Tom Haye, dan Ragnar ataupun Ole harus tersedia dalam tim. Masalah kiri kanan mau digeser atau bongkar pasang itu hal lain. Tapi poros utama itulah yang sejatinya jadi kunci, kan gitu. So, tetap semangat Garudaku, untuk sekarang ini berjuang ya, di tim masing-masing dulu. Jaga performa, tingkatkan kualitas, dan moga-moga aja nggak ada cedera. Buat Mesilkers, moga-moga cepat sembuh ya, karena biar gimana pun kualitasmu sangat dibutuhkan. Oke, kita Garuda. Walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.